Salam, horas mahubataha ganuban. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hatahonota hubani Tuhan naibata. Halani ibagas na sehat do hita das bani panorang on. Boy hita riap ijon marpungu. Mamuji Tuhan, pakon pasangapun Tuhan. Ibagas na sehat hita das hubani sadarion. Halani ai patut dohita makatahon terima kasih hubani Tuhan naibata. AGP memang bani panorang on i rumah-rumah be dohita maribada. Tapi lang ai makurangi hubata, lang ai mambain hita surut pamujion ta hubani Tuhan naibata. Halani ai ijon hita riap mamuji Tuhan. Paimai ipuka hita parmingguanta iberehanami hubata panorang saat tedu. Riap mahita jongjong. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 20 ayat sada dodikon hita. Ibagas gorani na bata bapa, pokon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Pitori hama au alenay bata, pator sa hama parkaraku marimbang bangsa na sodaulat, palua hama au humbani halak panipu pakon pargeduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan paridop ni uhur anjaha parpitor. Terima kasih mabamu ai ipaluah janah ipator saham do hanami humbani hakahowon apatahi-tahi ni perjahat. Goki hamma uhur nami marhite tonduimu na pasingin ase iya ma mangajari hanami laho mangahapkon bagal ni sitaronon ni anakmu makop-kop janah mamitori rosi paluahkon hanami humbani bagay ni naborit na idagay janah idopakon hanami. Luluhon hamma hanami bani ganup guluh nami ay ham tumangdo hapurusan nami rosi sadokah ni marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo namion. Amen. Hundul makuria. Puji hita usai Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 20
ayat sada das hubani ayat 2. Tangar hitama gatini titah na 10 ay manatar surat bani sada Yohanes tolu ayat 20 tolu. Anjaha ondo titahni ase porsaya hita bani gorani anakni Yesus Kristus. Anjaha marsiha holongan hita songon nadop tinonahkon ni ay batta. Riap ma hita mangindo. Ham Tuhan ne bata pargogoyam ma au makborjahon hatamu ay. Amen. Puji hita use Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 472 ayat sada pakon 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopotkon hitama dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop ni uhur hubani jolma pardosa. Domma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gawe jolma. Anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamatay tersilang laho makkop-kop hanami. Anjaha mulak manggolu. Naik kunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gati lang hapon hanami bagal ni pakop-kopyon in ban nami. Janah gati seng ihargawan hanami in baniguluh nami. Haganupan in ma pakorhon ni gijang ni uhur. Hapung janah hurang ni pangarusyon nami. Onpe Roma hanami hubamu masopotkon dosa nami.
Sai palumbang hama uhurmu, sasap hama dosa nami. Pergogohi hama hanami laho manangihon hatamu. Aselambin ididah, yahapkon, jana yarusi hanami, nadop ihopkop hamdo hanami. Ajari hama hanami, aselambin iboto hanami, martarima kasih marhitehon ni uhur, hata apa pembehenan nami. Jalo hama tonggo elek-elek namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hitama hatanine bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang ho mabiar ay ahu do si paluah ho, dom mahu di logoranmu, ahu do si madaho. Tapi doma iparjabolon ho ahu marhitei dosamu, doma ilojai ho ahu marhitei hajahatonmu. Ahu sendiri pasaloseihon panlanggaronmu halani ahu, anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ninai bata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridakon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma baninai bata ibabo. Amin. Hundul ma kuria. Puji hita use Tuhanta, marhite doding haleluya, nomor 120 sada, ayat sada, tolu pakon opat. Tangar hitama hataninai bata natar surat bani sepanya 2 ayat sada dasubani ayat tolu. Golpa-golpa patoruh uhur paimaroh ari uhung. Roh ma nasyam martupu anjahe bahan nasyam ma partupuan hambangsa naso mambotoh namaila. Paimahona usir nasyam songon dok-dok nahina bangkon paimasogop bani nasyam ari pandringisan ni Jehoba. Pindahi nasyam ma Jehoba. Nasyam ganup na toru maruhur itanohon, nasyam na makurjahon parentahni, pindahi nasyam ma hapitoron, pindahi matoruh ni uhur, andohar iyon dingin nasyam bani ari pandringisan ni Jehoba. Amen. Mertuah do na manangar hataninai bata, anjahan na marimbagas konsi. Amen. Puji hita use Tuhanta, marhite doding haleluya nomor 384 ayat sada pakon 2. Pikiri
riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na por saya bani sap dunia on. Ahu por saya bani nebata bapa, pagargogo na sutarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Ahu por saya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sanggana pe haliaban, marhite tuloy na pasti, na manaron na paranit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritoru, mulak manggulu bani namate, bani ari patuluhon. Naik surga, anjah hundu siamun ay bata bapa, parbogo na sa tarimbangin. Hunjay maiya mulak magira, lao mangumi halak na manggulu, pakon na dumate. Au por saya bani tunduy na pasing, bani uriya parsadaan na pasingin, parsawan ni sagala na mapasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokan ni dokan ni. Amen. Hundul makuria. Ting Bata Sadarion, Minggu 20 Siah Maret 2020. Hubani hita hagenup pagori kuria sa Reset Bandung. Domu hubani situasi na idop pakon hita itonga-tonga ni bangsata sonay age i duniaon. Hanami humbani pengurus GKPS Reset Bandung menghimbau hubata hagenup sa Reset On ase riap mahita mendukung upaya ni pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran virus corona na sedang terjadi i tongah-tongah ta bani panorangon. Domu hujai pengurus resort mengambil langkah aima nomor pertemuan hubani pertonggoan tanggal 20 pakon 27 Maret ya dongkon hita i rumah tabe sonai homa kebaktian Minggu tanggal 22 pakon 20 sia Maret 2020 ya dongkon hita i rumah tabe susunan acara untuk kebaktian pertonggoan sonai age kebaktian Minggu doma ipada sanami hubani pengurus harian Majelis Jemaat Tolu Kuria na adong i Resort Town. Domu hujai hubata hagenup pagori Kuria bani perdalan ni kebaktian pertonggoan sonai age kebaktian na ben hita hari Minggu iarapkon hanami ase hagenup mardalan ibagas nadear dihuti hita domu hubani agenda GKPS na doma ipada subata. Marpardomuan hubani perdalan ni pertonggoan sonai age kebaktian Minggu iarapkon hanami hagenup keluarga padaskon laporan ni hubani pengurus harian Majelis Jemaat namar pertemuan hubani galangan sonage jumlah ni naman dihuti masing-masing kebaktian ai tuliskon hita bani sada amplop sesuai tanggal pelaksanaan masing-masing ase urah pimpinan majelis menrekap perdalan ni kebaktian ta bani 2 minggu on. Sonai malobe perdalan ni kebaktian pertonggoan sonai ge kebaktian Minggu itu angatongan ni kuriata sambil paimahita informasi resmi humbani pemerintah. Beban hita situasion ibagas tonggo ase pemerintah tape boy mengambil langkah na terbaik itu angatongan ni bangsaon. Tongon hita ase situasion boy pedas salosei ase hagenup kegiatan itu ngatongan ni kuriata boy mardalan ibagas nadear sonai mai pada sanami ting itu ngatongan kuria sa Resort Bandungon martonggo hita.
Ya, martonggo hita. Tuhan na bata Bapa nami na mariana ni naguri atas. Terima kasih puji-pujian isumbahkon na nami bamu Tuhan. Bani holongmu na ipataridakon ham itong atongan nami. AGP bani panorangon. Ibain hanami kebaktian nami. Lang riap hanami martupu igareja ale Tuhan. Terima kasih isumbahkon hanami bamu. Halani bereham hanami panorang. Martupu sekeluarga membain kebaktian. Tuhan, bani panorangon itonggon hanami, situasi na terjadi itong-atongan ni dunia on, secara khusus itong-atongan ni bangsa namion Tuhan, na sedang terjadi penyebaran virus corona, na mengganggu hasadaun nami, terlebih mengganggu pardalan ni kebaktian itong-atongan ni kuriamu. Itonggon hanami hubamu Tuhan, pargogoyam hanami haganup paguri ni kuriamu, asibuto hanami Tuhan, ahasibahinon nami, lau menjaga diri nami mersada-sada, menjaga keluarga sonayge haganup, kuriain ale Tuhan, asiboy podas, salose namin situasyon Tuhan, asiboy mardalan diar huma, kebaktian nami bani panorang nalauroh. Halnya Tuhan itonggon hanami pemerintah negarawan Tuhan, berham tongtong hikmat bani sidea, asiboy tongtong sidea, membain keputusan na terbaik itong atongan ni bangsaon, ase haganupan boy in mardala ni bagas na diar. Terima kasih mabamu Bapa, pada sanami tonggon nami, mertegornya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima itangar hita ambilan na ipadas ni pendetata, puji hita Tuhan ta marhite doding, haleluya, nomor 124, ayat sada tolu pakon opat. Kita tundukkan hati dan pikiran kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada minggu hari ini 29 Maret 2020 diambil dari 2 Petrus bindu pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita secara bersama-sama dalam hati membaca dan ikuti saya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Yang pertama, saya ucapkan shalom, khoras bagi kita semua. Di dalam doa, kita tetap selalu berdoa untuk dijauhkan dari mara bahaya virus COVID-19 yang dikuatkan dan dicukupkan. Dikuatkan dan dicukupkan untuk menjalani dan mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat pertama sekali diumumkan bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia, banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang ketakutan. Tapi tidak sedikit juga orang yang cuek dan tidak peduli. Saat penderita mulai bertambah, social distancing diterapkan, siswa diliburkan, kampus ditutup, ibadah gereja dan di masjid, vihara, dan rumah ibadah lainnya terpaksa harus dihentikan. Izin keramaian harus dibatalkan. Setiap orang, setiap pribadi sekarang disuruh untuk tetap tinggal di rumah. Terkadang saya berpikir, apakah virus yang sangat kecil itu, bahkan tidak terlihat dengan kasat mata, dan yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop,
mampu menggoncang dunia, mampu meruntuhkan ekonomi. Ya, sekarang dunia kacau. Sekarang berdampak kepada semua lini kehidupan manusia itu sendiri. Menggoncang perekonomian, menggoncang usaha. Dan yang pasti semuanya itu akan menambah ketakutan kita. Kita takut dan kita khawatir dengan dampak COVID-19. Kemudian kita akan bertanya kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi? Apa maksud Tuhan dalam peristiwa ini? Makhluk yang sangat-sangat kecil mampu menggoncang dan menutup semuanya, sampai-sampai rumah ibadah harus juga ditutup dan dihentikan. Semua orang terbeban. Bagi saudara-saudara yang memiliki banyak simpanan, mungkin tidak jadi masalah ketika tinggal di rumah. Bagi saudara-saudara yang memiliki tabungan, mungkin tidak jadi masalah ketika pemerintah mengumumkan tinggal di rumah. Tapi bagi saudara-saudara kami yang harus bekerja hari ini untuk mencari makan besok hari, atau bekerja hari ini untuk makan nanti malam, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ternyata banyak saudara-saudara kami terpaksa harus keluar demi keluarga dan anak-anak. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami hal seperti itu. Kemudian ketika kita merenungkan kembali renungan-renungan kebaktian minggu sebelum ini, kebaktian rumah tangga sebelum ini, yang banyak menyangkut soal penderitaan. Dan begitu mudahnya para pengkhotbah mengatakan, bersama Yesus setiap penderitaan boleh kita tanggung dan hadapi. Dan dengan semangat jemaat mengaminkan amin secara berjemaah. Sekarang kita benar-benar menghadapi, kita benar-benar menemui persoalan, masalah, hal yang menakutkan ini dengan virus COVID-19. Sekarang kita semua, mungkin sebelumnya ketika seorang pengkhotbah berkata, yakinlah Tuhan Allah akan menolongmu dari persoalanmu. Mungkin kita akan berkata, oh Pak Pendeta, bukan karena Pak Pendeta yang menghadapi, makanya Pak Pendeta gampang untuk mengucapkan. Siapa lagi yang mampu mengatakan itu saat ini? Wah, Pak Pengkhotbah, karena bukan dia yang menghadapi seperti penderitaan yang saya hadapi. Sekarang siapa yang mampu mengatakan? Semua kita menghadapinya. Dan semua diserang oleh virus itu. Baik pejabat, orang medis, pendeta, parhorja, jemaat, tidak pandang bulu. Semua, siapapun bisa kena. Disinilah renungan ini. Renungan-renungan akhir-akhir ini yang sering mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi penderitaan. Ini sebagai ujian. Disinilah kita diuji. Bagaimana kita secara bersama-sama menghadapi serangan itu. Apakah kita masih mampu mengatakan, bersama Yesus setiap penderitaan boleh kita tanggung dan hadapi? Dan semangat juga kepada jemaat yang mengaminkannya. Petrus mengajarkan kepada kita melalui renungan ini.
Di awal mungkin saya, kok bisa virus sekecil itu, kok bisa menutup gereja, kok bisa rumah Tuhan harus dihentikan kegiatan-kegiatannya. Apa maksud Tuhan? Ternyata Petrus hendak mengajarkan kepada kita, Rasul Petrus hendak mengingatkan kepada kita, melalui renungan ini semakin disadarkan setiap orang percaya. Yang pertama, ternyata virus COVID-19 hendak mengatakan dan firman ini mengingatkan kita. Bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar dalam Tuhan. Bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar dalam Tuhan. Bagaimana pertumbuhan iman percaya kita? Boleh kita katakan seperti seorang dosen yang mengajar mata kuliah yang sama, durasi yang sama, metode yang sama, waktu yang sama. Tetapi kenyataannya, ketika ujian bagi mahasiswa, apa yang terjadi? Ada yang dapat nilai A atau nilai B, C, atau bahkan boleh kita dikatakan menjadi orang yang kalah. Benar apa yang dikatakan oleh renungan kita selama ini. Ternyata iman itu diuji dengan benar oleh penderitaan. Iman pemenang tidak ditunjukkan dari kehebatan kita membicarakan tentang firman Allah. Iman seorang pemenang tidak ditunjukkan dengan pemakaian istilah-istilah yang luar biasa. Tetapi iman seorang pemenang ditunjukkan bagaimana kita menghadapi sang penguji ini dengan sabar dan taat. Tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi. Tapi justru saling menopang, saling mendoakan, saling mengingatkan. Supaya kita secara bersama-sama tumbuh kuat dan taat dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat jubah pelayanan kita gantungkan. Saat pelayanan mimbar di rumah ibadah kita hentikan. Apa artinya semuanya? Apa arti semua itu? Apakah semua pelayanan kita hentikan? Ternyata tidak. Ibadah tetap kita laksanakan dalam rumah tangga. Jubah pelayanan sedang diberikan kepada keluarga lepas keluarga. Kepada bapak atau ibu. Layanilah keluargamu. Layani dengan benar. Sebab jubah pelayanan itu sedang berada pada Anda. Sedang berada di tengah-tengah keluarga. Bagaimana selama ini keluarga lepas keluarga mengharapkan para pelayan, pendeta, penginjil, sintua, porhanger, sama ketua seksi. Yang dengan mudah mengatakan, ya seharusnya seperti ini dong melayani. Sekarang, supaya jangan seperti itu, sebagai pelayan, jubah ini sedang berada di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik. Sehingga keluarga itu dapat belajar dan bertumbuh dalam keluargamu nantinya. Sehingga pada saatnya nanti gereja ini setelah wabah ini selesai. Gereja ini akan muncul banyak pelayan-pelayan yang dapat melayani Tuhan dengan baik. Belajar untuk bertumbuh, mengenal Tuhan dengan baik. Kedua, Petrus hendak mengingatkan di tengah-tengah badai yang kita hadapi pada saat ini. Iman yang teguh selalu bergantung kepada Tuhan Allah. Kalau kita melihat bagaimana dunia ini menata dirinya untuk semakin besar dan kuat, baik secara politik, baik secara pertahanan, baik secara ekonomi,
Bagaimana Uni Eropa berusaha untuk menyatukan mata uang mereka dalam kebersamaan. Bagaimana para massa yang secara bergerombol dan sebanyak mungkin menyatukan hati dan pikirannya untuk meruntuhkan atau menguatkan kedudukannya sendiri. Bagaimana meningkatkan persekutuan, penyatuan, dan kebersamaan dalam bidang pertahanan buat kerjasama dan latihan dan pertahanan serta dengan alat-alat perangnya. Dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Memang terbukti ketika penyatuan itu luar biasa. Eropa bertumbuh dengan baik dengan penyatuan mata uang mereka dengan euro. Dalam negara kita, slogan selalu didengung-dengungkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadilah seperti sapu lidi. Kalau dia sendirian, dia lemah. Tapi dia harus bersama-sama diikat supaya kuat. Banyak orang membangun kebersamaan dalam kelompoknya dengan sesamanya. Bahkan gereja banyak menguatkan persekutuannya hanya dengan sesamanya. Sehingga banyak gereja bertumbuh secara eksklusif dengan luar biasanya pertumbuhan dan penghasilan yang luar biasa. Tapi kenyataannya pada saat ini, kebersamaan kita begitu lemahnya. Hanya dengan virus COVID-19, banyak negara menutup dirinya dengan lockdown-nya. Setiap orang sekarang takut berkumpul dan dilarang bersekutu. Bahkan saat bersekutu juga harus menjaga jarak social distancing. Salaman juga mulai dijauhkan. Slogan bersatu kita teguh itu ternyata hancur hanya karena COVID-19. Bersatu kita hancur, berpisah kita kuat. Kemudian kita berpikir, apa maksud dari peristiwa ini? Petrus mengatakan, iman yang teguh selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Mungkin COVID-19 mengingatkan kita. Kita membangun persekutuan kita selama ini dengan sesama kita. Tapi kita lupa bertumbuh dalam persatuan dengan Tuhan Allah kita. Saatnya kita kembali membangun persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan Allah. Dalam persatuan, persekutuan kita mampu membangun gedung-gedung yang luar biasa, mampu mencukupkan segala sesuatunya. Tapi kita lupa bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata COVID-19 ingin mengajarkan kepada kita semua, persekutuan yang membuat kita kuat adalah persekutuan dengan Tuhan. COVID-19 mengingatkan gereja dan setiap orang percaya. Saat kita membangun persekutuan di tengah-tengah anggota gereja ini, kita lupa membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita kuat dalam persekutuan-persekutuan marga. Kita kuat dalam persekutuan-persekutuan sektor. Kita kuat dalam persekutuan-persekutuan gereja. Kita kuat dalam persekutuan-persekutuan yang satu profesi. Tapi kita sering lemah bersekutu dengan Tuhan itu. Tanpa Tuhan, persekutuan kita dengan sesama itu lemah. Sebab banyak persekutuan yang saling menghujat sesama anggota. Yang saling membicarakan kekurangan-kekurangan saudara-saudara yang lain. Yang saling menyakiti. Banyak justru persekutuan-persekutuan itu. Bagaimana saya menunjukkan eksistensi diri. Merendahkan orang lain. Membicarakan hal-hal yang tidak baik. Saatnya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Saatnya persekutuan dengan Tuhan kita bangun dengan baik. Setelah selesainya wabah ini, persekutuan dengan sesama akan semakin dikuatkan. Itu sebabnya dikatakan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 17.
Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dan tidak akan mudah untuk terombang-ambing dan ditaklukkan oleh Sang Penguji, apapun bentuk penderitaan yang kita hadapi. Yang terakhir, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, ketika pertumbuhan imanmu itu ada, akan terlihat dalam elemen-elemen dasar dalam hidupmu. Apa itu? Di sini jelas dikatakan akan menunjukkan hidup dalam kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Ketika imanmu bertumbuh dengan baik, engkau juga akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Ketika imanmu bertumbuh, engkau akan hidup di dalam penguasaan diri yang benar dan tidak gampang untuk blunder atau menyakiti hati orang lain ketika kita tidak menyukainya, tapi ada penguasaan diri. Ketika imanmu bertumbuh, ada ketekunan di dalam itu. Ketika imanmu bertumbuh, ada kesalehan di dalam itu. Ketika imanmu bertumbuh, ada kasih akan saudara, ada kasih untuk semua orang. Tunjukkan hidup yang bertumbuh di tengah-tengah penderitaan dan masalah yang kita hadapi. Yakinlah, ketika kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan pohon itu menghasilkan buah, dan pohon itu tetap melekat dan bersekutu dengan Tuhan kita, di situ kita akan menjadi kuat. Di situ kita akan menjadi lebih berani untuk menunjukkan iman percaya kita dan untuk selalu menunjukkan pertumbuhan-pertumbuhan iman kita, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Dengan firman-Mu kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus menghadapi setiap persoalan masalah. Dan firman-Mu mengajari kami, mengingatkan kami kembali agar setiap jemaat semakin kuat dalam menghadapinya. Engkau jauhkan setiap sakit penyakit dari jemaat Tuhan. Ketika kami berserah hanya kepadamu, di situ kami semakin kuat dan taat untuk melaksanakan hal-hal yang baik di tengah-tengah persekutuan kami. Ternyata kami membutuhkan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Berkati kami, ajari kami untuk selalu mau datang, sehingga ketika ada terjadi pertumbuhan dalam iman kami, akan kami tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam kasih kami, dalam perbuatan kami, dalam sikap kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati negara kami yang sedang dilanda virus. Berkati setiap orang-orang yang sakit. Berkati orang-orang yang sedang dalam pantauan. Berkati juga jemaat Tuhan dan setiap orang yang belum terkena, supaya kami terlindungi dari kuasa-kuasa virus tersebut. Tuhan Yesus yang baik, kami akan percaya semuanya dapat kami hadapi dengan baik. Semuanya dapat kami selesaikan dengan baik ketika kami sungguh-sungguh bersama dengan Engkau, dan kekuatan yang daripadamu selalu menyertai kami. Berkati semua negara-negara yang sedang menghadapi virus ini, supaya semuanya dapat kami selesaikan dengan kuat kuasa pengajaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, juga seluruh jemaat di tengah-tengah setiap persoalan masalah yang dihadapinya. Tuhan Yesus, Engkau cukupkan mereka, Engkau berkati mereka, supaya mereka juga semakin merasakan bahwa tangan Tuhan selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Paima iondoskon kita galanganta. Tangan kita malu bayu hatani na iwatan agabi onjolan batala manggalang. Aina natar surat bani. Pesalmen 110 ayat 10 itu das subani sablani. Banguma galang korongku galangan puji-pujian. Anjaha goran ni Jahobama padino dilo on. Bagah-bagah kubani Jahoba. Hugalari ma ilobi ni hagano bangsa. Sonari ondoskon hitama galanganta. Riapma hita jongjong. Martongko mahita mangunduskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami harohan ni haganu. Hunbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdo huban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan ijoni ondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu na do bineremu in ban nami. Selambin margogoh matongon hanami. Ihasomani idop niuhur apa pasu-pasumu. Bani na mandalankon horja nami. Rossi mandopakon apa menyikapi. Bahaya virus ne dopakok kanami sondahan on. Papasingham magalangan na ginalangkon namion. Gabi galangan na misbo ilobi-lobim. Aselambin ihargahon hanami diar layak pakon pasu-pasumuin. Marhite na pasaut kon harosuh ni urmu. Humbani haganuk gogo pikiran apa sinanongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jaloham magalangan pakon tonggo namion. Amen huondos kon bani Yesus haganupan dirikon. Bapa nami na inaguri atas, say napapasing ma goran, say roh maharajon, say saut maharosuh ni hurmu inaguri tongah onsongon na inaguri atas, berehama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasaphama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan, paluaham mahanami
humbani pangago. Mana siam jana hupabakit do hanima ase laho hanima marbua anjaha ase tetap buah nima ai ase ibere ban nima sagala sipindon nima humbani bapain marhite goranku jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan naibata i pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan naibata maham isondangkon Tuhan naibata ma bohini hubam janah maidop ma uhurni mangidaham idop pakon Tuhan naibata ma bohini hubam janah ipasorap ma dameni bani tondoimu. Amen. Selamat hari Minggu ma bata haganupan. Horas, horas, horas.